Kementerian Perindustrian mempercepat penerapan kawasan industri hijau melalui penguatan Eco Industrial Park Center. Kementerian Perindustrian mempercepat penerapan kawasan industri hijau melalui penguatan Eco Industrial Park Center. Nantinya Eco Industrial Park Center akan berperan sebagai pusat pendampingan bagi pengelolaan kawasan industri dalam menyusun peta jalan transformasi hingga mengembangkan proyek percontohan kawasan industri hijau. Kementerian Perindustrian mempercepat penerapan kawasan industri hijau melalui penguatan Eco Industrial Park Center. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kemenperin Tri Supondi mengungkapkan, pembentukan Eco Industrial Park Center merupakan salah satu program prioritas dalam implementasi Global Eco Industrial Parks Program The Second Indonesia. Eco Industrial Park Center akan berperan sebagai pusat pendampingan bagi pengelolaan kawasan industri dalam menyusun peta jalan transformasi hingga mengembangkan proyek percontohan kawasan industri hijau. Selain itu, Eco Industrial Park Center juga akan memperkuat penerapan dekarbonisasi industri, ekonomi sirkular, simbiosis industri, serta berbagai praktik pembangunan industri yang berkelanjutan. Saya kira kawasan industri di Indonesia telah mengalami transformasi yang sangat progresif dan saat ini sudah ditunjukkan dengan adanya dorongan yang sangat kuat kebijakan dari Kementerian Perindustrian untuk mengarahkan kawasan industri menjadi kawasan industri hijau. Dan AIP Center ini, Eco Industrial Park Center ini adalah salah satu bukti bagaimana Kementerian Perindustrian ini memberikan dorongan secara kebijakan dan fasilitasi non fiskal untuk memastikan proses transformasi ini bisa terjadi. Kementerian memastikan kawasan industri yang berhasil memenuhi standar tersebut akan memperoleh berbagai fasilitas fiskal dan kemudahan khusus sebagai bentuk insentif percepatan transformasi industri hijau di Indonesia. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Pemerintah menyiapkan 3 langkah strategis untuk membantu pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal akibat menurunnya penyaluran dana transfer ke daerah. Selain 3 langkah tersebut, Menteri Dalam Negeri juga telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk memastikan pencairan dana bagi hasil dapat dipercepat. Pemerintah menyiapkan 3 langkah strategis untuk membantu pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal akibat menurunnya penyaluran dana transfer ke daerah. Langkah tersebut meliputi efisiensi belanja operasional, percepatan penyaluran dana bagi hasil, serta pemberian tambahan anggaran bagi daerah yang mengalami kesulitan fiskal. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kebijakan ini disiapkan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan, terutama pembayaran gaji pegawai daerah. Terkait pencairan dana bagi hasil, Tito meminta Kementerian Keuangan segera menyalurkan DBH agar dapat membantu daerah memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Pertama ya, nah kemudian kalau daerah memang sulit sekali PAD-nya, tapi ada DBH-nya, dana bagi hasil yang ada di Kementerian Keuangan, kita mohon kepada Menteri Keuangan agar DBH-nya bisa dibayarkan untuk membantu daerah itu menutupi belanja pegawainya. Yang betul-betul PAD-nya berat, efisiensi sudah dilakukan, dan kemudian DBH-nya juga nggak cukup atau tidak ada. Nah ini yang dibantu dengan top up. Ya, itu yang kami bicarakan tadi. Tapi udah disebutin. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penyaluran transfer ke daerah pada semester 1 2026 mencapai 357,4 triliun atau turun 11,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan terutama berasal dari realisasi dana bagi hasil yang hanya mencapai 25,5 triliun atau turun dari 60,2 triliun pada tahun sebelumnya. Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel. Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5 hingga 3,75% pada FOMC periode Juli 2026. Keputusan untuk mempertahankan suku bunga acuan diwarnai perbedaan pendapat di antara anggota Komite Pasar Terbuka Federal The Fed
di mana 3 dari 12 anggota FOMC lebih mendukung kenaikan suku bunga sebesar 25 basis point. Adapun pemungutan suara dalam FOMC Juli menandai kelima kalinya berturut-turut para pejabat memilih untuk membiarkan suku bunga tidak berubah. Namun adanya perbedaan pandangan di antara pejabat The Fed mengisyaratkan bahwa hal tersebut bisa menjadi lebih menantang bagi Kevin Warsh untuk terus mempertahankan keputusan tersebut jika kekhawatiran terhadap inflasi semakin meningkat. Meskipun The Fed sebelumnya bertekad untuk mengembalikan inflasi ke target 2%, Warsh belum secara tegas menyatakan bahwa ia akan menaikkan suku bunga. As you know, our committee decided to vote by a 9-3 vote to maintain the target range for the federal funds rate at 3.5% to 3.75%. The committee is continuing its policy of making ample reserves in the banking system. The economy is showing impressive resilience. Even with recent shocks, the trends are positive and reveal solid growth. Job gains have kept pace with the workforce, and the unemployment rate has changed little. Inflation remains elevated relative to the committee. PT Argo Pantes Tbk memperoleh fasilitas pinjaman berjangka senior senilai 133 miliar rupiah dari PT Indonesia Infrastructure Finance. Dana pinjaman ini dialokasikan untuk renovasi gedung serta pembangunan pergudangan modern baru bersama JNT Cargo. PT Argo Pantes Tbk memperoleh fasilitas pinjaman berjangka senior senilai 133 miliar rupiah dari PT Indonesia Infrastructure Finance. Fasilitas kredit tersebut memiliki jangka waktu pembiayaan selama 96 bulan sejak penarikan pertama. Dalam transaksi pendanaan ini, perseroan menegaskan bahwa antara Argo Pantes dan Indonesia Infrastructure Finance tidak memiliki hubungan afiliasi. Langkah strategis ini dilakukan guna mendukung transformasi serta efisiensi aset properti industri perseroan. Sesuai rencana penggunaan dana, pembiayaan ini akan dimanfaatkan untuk membiayai perbaikan serta renovasi bangunan dan gudang existing milik perseroan. Selain itu, perseroan juga mendanai pembangunan pergudangan modern baru di area usaha Argo Pantes. Gudang modern tersebut nantinya akan difungsikan secara khusus oleh PT Global Yimi Cargo atau JNT Cargo. Ekosistem baru ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan berulang dari segmen penyewaan properti logistik. Fasilitas pinjaman berjangka senior beserta penjaminan aset ini dikategorikan sebagai transaksi material bagi perseroan. Direksi mengkonfirmasi bahwa seluruh rencana penarikan utang telah mengantongi persetujuan pemegang saham. Persetujuan tersebut telah disahkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan pada 10 Juni 2026 lalu. Selain itu, ekspansi infrastruktur logistik ini diproyeksikan dapat memperkuat posisi keuangan serta arus kas perseroan di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. PT El Nusa Tbk mengantongi laba bersih sebesar 435 miliar rupiah di sepanjang semester pertama tahun 2026. Pertumbuhan laba hingga 29% ini didorong oleh peningkatan volume bisnis serta efisiensi operasional hulu dan logistik energi. PT El Nusa Tbk mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 29% menjadi 435 miliar rupiah pada semester 1 tahun 2026. Capaian ini meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 336 miliar rupiah. Pertumbuhan laba bersih emiten berkode saham ELSA ini sejalan dengan kenaikan pendapatan yang tumbuh 9% mencapai 7,6 triliun rupiah. Laju pertumbuhan laba yang melampaui pendapatan mencerminkan peningkatan efisiensi operasional perseroan secara berkelanjutan. Dari sisi portofolio bisnis, segmen penjualan barang serta distribusi dan logistik energi masih menjadi penyumbang utama dengan porsi 65%. Sementara segmen jasa hulu migas terintegrasi berkontribusi sebesar 27%, serta jasa penunjang migas menyumbang 8%. Pertumbuhan kinerja operasional ini turut mengerek EBITDA perseroan yang naik 16% menjadi 862 miliar rupiah. Selain itu, net profit margin perseroan juga terkerek naik menjadi 5,7% atau tumbuh sekitar 19%.
Direktur Keuangan Elnusa Nelwin Aldriansyah menegaskan, perseroan memiliki fundamental yang kuat untuk melanjutkan momentum pertumbuhan bisnis. Diversifikasi portofolio serta disiplin keuangan menjadi fondasi utama perseroan dalam menjaga tingkat profitabilitas. Adapun memasuki semester kedua, perseroan optimistis dapat mempertahankan pertumbuhan bisnis yang sehat di industri energi. Langkah strategis ini diharapkan mampu memberikan imbal hasil yang berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham. Berbagai sumber IDX Channel.